kota tujuan wisata, Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Kembali lagi nih masih bareng Danti, Kak Dery dan Kak Erina yang bakal kita bahas masih tetap sama tentang lingkungan dan tentang Pepelingasi. Pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Jadi pemuda-pemuda yang gabung anggota-anggota Pepelingasi ini adalah menurut Danti nih ya, orang-orang yang keren karena tidak banyak orang yang peduli akan lingkungan itu dengan kesadaran diri sendiri. Biasanya tuh ikut-ikutan tuh, karena ikut-ikutan dan juga kadang kan dia buang sampah di kotak sampah, emang karena peraturan. Nanti gak sih maksudnya kalau misalkan, ya bukan karena kesadaran diri sendiri. Kalau tidak ada ini ya sering tuh buang sampah tidak pada tempatnya gitu. Untuk Kak Dery dan Kak Erina, kan untuk pengurangan sampah ini kan kebanyakan tuh sampah plastik nih. Untuk Kak Dery sama Kak Erina nih, kalau misalkan belanja apakah sudah menggunakan plastik yang udah ada di rumah atau masih nih di Indomaret masih pakai plastik yang ada di Indomaret? Untuk Kak Erina deh. Oke, makasih Kak Danti ya. Iya. Kalau untuk aku sendiri ya, biasanya tuh tergantung. Biasanya masih gunain yang ada di Indomaret. Biasanya juga aku selalu bawa yang namanya paper bag, bukan paper bag sih, tote bag ya. Tote bag ya. Tote bag yang kain itu biasanya aku bawa. Mau cerita sedikit nih ya Kak. Boleh. Kan berapa ya, minggu lalu aku tuh kebetulan mau ke Palembang. Kebetulan yang aku bawa tuh nggak banyak, cuman tas satu sama ya tote bag tadi aku masukin dalam tas. Nah sengaja itu aku masukin, aku mampir dulu ke Indomaret tuh mau beli, aku nyebut merek ya. Itu mampir ke Indomaret tuh mau beli ciki-cikian gitu lah, cemilan untuk di jalan. Nah tapi kebetulan kan cuman kayak roti kecil, jadi aku tuh nggak butuh plastik. Kebetulan mbaknya tuh udah narik plastik kan. Ada ibu-ibu lah di samping tuh bilang katanya, aku duluan sebelum mbaknya masukin roti itu ke plastik, aku bilang, nggak usah pakai plastik ya mbak, kata aku. Oh iya katanya. Terus ibu sebelah tuh nyeletuk katanya, emang plastik sekarang beli ya katanya tuh. Enggak bu, kata aku, emang emang nggak butuh plastik, maksud saya tuh gitu kan dalam hati. Oh enggak bu, nggak beli katanya. Iya ini soal belanjanya saya banyak katanya tuh, kalau saya nggak pakai plastik gimana? Oh enggak kok, enggak bu katanya tuh gitu. Sebenarnya sih maksud saya untuk orang-orang kayak gitu tuh ya nggak apa-apa gitu, digunain ke plastik yang ada di Indomaret itu nggak apa-apa. Kita juga bawa yang namanya tote bag itu juga nggak apa-apa. Kayak di Palembang itu ada tempat supermarket itu kan ada yang nerapin juga nggak ngasih plastik kan. Iya yang kita bawa kardus kayak atau kita bawa tote bag itu menurut aku sih biasa gitu. Malah itu bagus banget penerapannya gitu kan. Tapi yang plastik itu jadi tadi juga nggak salah, asalkan kita gunanya tuh bisa nggak sekali pakai langsung kita buang. Itu kan masih bagus ya Kak, plastiknya tuh selagi dia nggak basah atau nggak kotor kan masih bisa dipakai lagi. Aku tuh kalau ada plastik gitu biasanya aku lipat, aku simpen dalam tas gitu. Nanti ada guna atau kayak ke Palembang kemarin kan ke tempat temen kebetulan. Kan bisa kantong plastiknya jadi untuk baju kotor gitu kan, untuk ngadain apa gitu. Pokoknya jangan, bisa kita gunain lagi lah gitu walaupun itu plastik. Asal penanganannya aja gitu Kak. Iya benar. Dan juga sekarang kan udah banyak nih untuk Indomaret, Alfamart juga kan udah di dekat kasirnya itu udah ada ya tote bag tadi. Paper bag gitu. Kalau misalkan kita tidak ini mereka menyediakan juga. Tapi keren banget sih kalau orang yang itu yang udah meminimalisir untuk plastik. Ini enggak beli permennya satu tapi minta OC-nya yang gede, itu ada juga tuh yang kayak gitu. Padahal itu hal-hal yang bisa, kayak beli air mineral
Toh juga pas keluar Indomaret kita buka, Iya, nanti langsung kreseknya langsung dibuang. dibuang kan. Itu kayak sayang menu-menuhin kotak sampah. Nah, terus ini Kak, kan di kotak sampah itu kan ada jenis-jenisnya juga nih, sampah bersih, sampah basah, sampah ini. Dan banyak juga nih dari masyarakat atau dari kita sendiri tuh yang nggak sadar nih itu sampah basah tapi kita buang di tempat Sampah yang kering. Sampah kering. Sebenarnya kepentingan dalam membagi sampah itu apa sih Kak? Mungkin para kanca juga ribet, yang penting ada kotak sampah, aku buang aja lah di situ gitu. Sebenarnya itu penting banget memudahkan kita dan orang lain juga Kak. Kan kalau menurut saya sih ya, kalau menurut Erina kan itu misalnya sudah dipisahin yang organik, anorganik sama yang ada yang gitu kan. Misalnya kayak kita tuh cuman misalnya ini aqua ya, misalnya ada sisa. Kan airnya tinggal kita buang aja. Kita buang dulu airnya, baru sampah plastiknya kita masukin. Terus itu juga kan jadi yang pengolah sampahnya nggak susah nyampurin kayak bekas sisa makanan, ada makanannya tinggal kita taruh di bagian organik, yang makanannya plastiknya kita taruh di tempat plastik gitu kan. Sebenarnya tuh itu sudah memudahkan, tapi ya kembali lagi ke kesadaran kita. Karena kita mikir, mau ngapain sih itu, males ngapain. Sebenarnya tuh kecil-kecil aja lah dulu, pokoknya sesekali ingat, ya sudah kita terapin gitu kalau lagi ingat gitu kan, tapi nggak apa-apa tapi gitu kan Kak. Kalau menurut aku sih penting banget, tapi ada juga sih kotak sampah sekarang cuman disiapin satu. Jadi nyampur semua gitu. Karena itu tadi nggak dipakai pikir orang, mungkin kan jadi disiapinnya satu cuma gitu. Udah dipajang, pas dibuka sama kali isinya. Basah kering kayak nggak dibagi-bagi kan ya, benar. Dan juga mungkin kesediaan di suatu tempat itu mungkin masih terbatas. Iya. Untuk kalau bahas masalah sampah dan lingkungannya nggak ada habis-habisnya nih. Sampai aku tuh punya temen tuh Kak, Kak Eka, yang Kak Eka tadi, itu dia tuh sampai hafal yang bener-bener kayak misalkan plastik. Dek coba lihat botol Danti, coba lihat. Dia lihat dari belakang ini nih, ada yang segitiga itu, sampai nomornya itu udah tuh kayak udah di luar kepala. Nomor 1 tuh apa artinya, 2 apa, 3 apa tuh, dan itu keren banget. Kalau untuk Kak Erna tuh dan Kak Deni tuh sampai ke situ udah paham belum itu? Kalau Danti tuh belum tahu nih. Udah Kak Deni paham akan itu apa ya? Kalau misalnya Kak Deni dan Kak Erina tahu itu, boleh dong di-sharing nih sama para kanca nih. Kalau aku sih mungkin kalau dibilang hafal atau paham tuh belum sih, cuman ya sedikit banyak tahu gitu kan. Ya. Misal boleh pinjam itu Kak? Ini 5. Nah misal ini 5. Jadi dia kan biasanya ada tingkatan Kak, ada yang 1, ada yang 2. Nah 5 dengan kemasan gini dia pemakaiannya nggak bisa terlalu sering, meskipun bisa didaur ulang kan. Tapi nggak bisa dipakai terus menerus gitu. Paling kalaupun ini didaur ulang gitu, atau kita pakai misal udah habis kita pakai lagi ya cuman beberapa kali aja, jadi nggak bisa sering-sering. Misal botol yang tumbler yang plastik yang memang keras kan, ada kodenya berapa lagi tuh yang bisa sering dipakai gitu kan. Jadi memang peran kita, manfaat kita memahami ini juga, memahami angka dari sini juga ya, untuk bisa menghindari hal itu kan. Kalau udah keseringan juga pakai plastik kan nggak baik juga kan, ada zat-zat kimianya juga kan dalam pembentukan plastik. Jadi memang ya kita juga harus paham juga meskipun kita bukan ahlinya gitu kan. Iya, jadi iya kebanyakan juga nih botol apa sih namanya, botol aqua udah habis nih, terus direfill lagi. Terus besoknya direfill lagi, terus udah dimasukin di kulkas kan, itu kan suatu hal yang banyak terjadi, padahal itu berpengaruh buruk kepada diri kita tuh. Nih para kanca, jadi kita harus tetap sadar lingkungan dan kita harus pahamin juga nih dari botol plastik, penggunaan plastik itu berapa kali. Karena selain untuk lingkungan juga, yang pastinya untuk diri kita sendiri.
Jangan kemana-mana, tetap pantengin dan konsen terus di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Kembali lagi nih bersama Danpi dan Dery serta Kak Erina dalam membahas pembahasan kita di sore hari ini tentang populingasi. Katanya nih tadi Danpi cuma mau ngingetin nih buat para kanca mungkin yang baru gabung atau yang baru join di live Facebook kita atau baru mendengar via website kita bahwa populingasi ini bakal mengadakan pemilihan duta populingasi yaitu atau Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Boleh nih Kak Dery ajak untuk Kak Dery dan Kak Erina untuk mengajak para kanca yang di rumah untuk ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam pemilihan Duta Populingasi ini. Boleh Kak Dery? Oke, selamat sore para kanca. Jadi dimanapun berada, kami dari organisasi Populingasi Muara Enim bersama dengan Dispora Muara Enim saat ini sedang membuka pendaftaran untuk pemilihan Duta Populingasi Muara Enim tahun 2022. Jadi sudah dibuka dari tanggal 20 Februari sampai 10 Maret nanti. Dan setelah itu nanti ada kegiatan seleksi, baik itu seleksi administrasi, seleksi wawancara. Nanti juga yang terpilih 6 pasang atau 12 orang itu akan mendapatkan pembekalan berupa pembekalan mengenai wawasan lingkungan, public speaking dan yang lainnya. Lalu juga nanti setelah pembekalan ada malam penganugerahan yang akan diberikan predikat atau penghargaan kepada Duta Populingasi terpilih. Dan juga setelah malam penganugerahan nanti ada juga kegiatan karya wisata atau kunjungan juga ke populingasi di daerah lain juga Kak. Jadi ayo untuk para kanca semuanya yang memenuhi syarat atau kriteria terutama pemuda-pemudi usia 16 sampai 30 tahun silakan mendaftarkan dirinya secara online lalu juga memberikan atau mengantarkan berkasnya secara langsung di kantor Dispora Muara Enim di kawasan olahraga Muara Enim di Muara Enim. Oke, itu untuk para kanca nih yang merasa masih muda, pemuda dari umur 16 sampai ke 30 tahun untuk ikut ke pemilihan Duta Populingasi. Kalau untuk apa aja sih Kak yang harus disiapkan nih kita sebagai calon peserta dalam pemilihan Duta Populingasi? Oke, jadi semuanya sebenarnya udah tercantum atau sudah ada format-formatnya sudah kami sediakan dalam satu link Google Drive. Itu bisa dibuka di Instagramnya, di klik aja di bio itu ada Populingasi _Muara Enim. Di Instagram itu ada link, semuanya sudah ada dari mulai berkas-berkas, terus formulir pendaftaran dan juga ada tuibonnya juga. Nah, mungkin saya bisa sebutkan jadi yang dibutuhkan dan sebenarnya sudah tercantum di link itu. Nanti ada biodata peserta, terus surat pernyataan belum menikah Kak, karena selama program berjalan ya harapannya Duta Populingasi ini aktif untuk mengajak dan mengkampanyekan peduli lingkungan kepada sesamanya, para pemuda. Terus juga nanti di sana ada surat pernyataan dari orang tua
apalagi yang masih di bawah 17 tahun itu kan, masih SMA. Terus juga nanti ada surat pernyataan bebas narkoba, contoh CV atau daftar riwayat hidup, dan juga yang paling penting itu proposal rencana aksi. Jadi mau ngapain kita atau punya ide apa untuk selama nanti menjadi duta PPLingasi nanti disampaikan di sana. Nanti juga dipaparkan ketika setelah pembekalan kayak gitu. Pemaparan itu dilakukan selama karantina pembekalan atau setelah malam peranugeraan? Sebelum tentunya, sebelumnya ya? Sebelum malam peranugeraan gitu ya. Oke. Jadi ini buat para kanca selain berkas-berkas tadi paling penting juga untuk menyiapkan proposal kegiatan kita atau program kerja kita selama kita menjabat. Iya benar. Wah, tuh jadi buat para kanca yang mau gabung tuh mari kita pikirkan dari sekarang nih program apa yang bakal kita lakukan untuk lingkungan kita. Pendaftarannya ditutup pada tanggal 10 Maret. 10 Maret. Masih ada waktu nih buat untuk melengkapi berkas dan mencari program kerjanya. Terus mau tanya juga nih. Nanti itu tidak boleh, persyaratannya belum boleh tidak menikah, dan tidak boleh menikah juga biasanya selama menjabat. Iya, benar. Oke. Jadi ini biar tidak terganggu juga ya. Benar ya. Untuk PPLingasinya nanti nih Kak setelah terpilih nih duta PPLingasi ini bakal selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang ada memperjalanan program tadi. Iya, jadi bakal sering ikut kegiatan di bidang lingkungan di PPLingasi juga, dan juga teman-teman yang terpilih sebagai duta nanti juga bisa menjalankan program yang sudah diusulkan waktu pemaparan atau tadi waktu sebelum waktu seleksi tadi, jadi bisa dijalankan juga. Misal saya kan pernah juga ikut pemilihan duta PPLingasi Sumsel nih Kak. Jadi misal ada programnya itu pemuda hemat plastik atau minim plastik, jadi ya bisa dijalankan. Misal dengan ngajak teman-teman untuk mulai pakai tumbler, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi teman-teman juga bisa menjalankan program selain juga mengikuti program yang sudah ada atau yang sudah terencana gitu. Wah, itu keren banget, dari kegiatannya juga keren, dan kebetulan PPLingasi ini di bawah naungan Dispora. Kemenpora juga ya? Iya, pusatnya. Pusatnya untuk di bawah naungan dari Kemenpora. Maka dari itu nih buat para kanca ada kesempatan, kenapa tidak kita ambil nih untuk ikut dalam pemilihan duta PPLingasi. Oke nih Kak, ini kita udah ada di penghujung waktu kita di sore hari ini, dan dia mau tanya nih untuk Kak Erina dan Kak Dery. Bukan nanya sih, saya beri pesan dan harapan untuk para kanca semua nih terhadap lingkungan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Erina untuk memberikan pesan dan harapannya. Makasih ya Kak. Untuk kanca-kanca sekalian, pesan dan harapannya sih untuk sekarang semoga kita semua sadar dan tergerak untuk hatinya, untuk sadar di sekitar kita, baik lingkungan, sosial ataupun masyarakat. Itu sih Kak kalau kesan dari aku. Oke, mungkin dari Kak Dery ada tambahan? Ya mungkin tambahan dari aku, mari untuk teman-teman semua, teman-teman pemuda yang ada di daerah, ayo kita lebih peduli terhadap daerah kita, terutama lingkungan kita. Kan tadi ketika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Jadi saat mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri dan mulai untuk di lingkungan terkecil kita. Itu Kak. Oke nih, buat para kanca tidak terasa 2 jam sudah kita bahas tentang PPLingasi, tentang lingkungan. Dan serta nih Kak Dery dan Kak Erina mengajak para kanca untuk ikut serta dalam pemilihan duta PPLingasi Kabupaten Muara Enim di tahun 2002, di mana pendaftaran itu sudah kita buka dari tanggal 20 Februari sampai ke 10 Maret. Jadi mungkin yang udah daftar secara online bisa langsung nganterin berkasnya di kantor Dispora Kabupaten Muara Enim, dan yang belum daftar atau yang masih ragu
tidak ada alasan untuk ragu nih. Harus buruan daftar melalui website, terus kita antar berkas kita ke kantor Dispora. Berhubung udah di penghujung waktu dan mau mengucapkan maaf dan mengingatkan untuk para kanca tetap stay safe, stay healthy, and don't forget to be happy. Ketemu lagi di hari selanjutnya. Tetap pantengin dan konsen terus di Tanjung Enim Radio. Dadah. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.